Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta kajian Sinyal Islam Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam mustalah hadis berkaitan dengan nazam Baiquniyah. Baik, macam hadis yang ke-24 sekarang. Macam hadis yang ke-24. Berkaitan dengan hadis mu'allal. Hadis mu'allal. Imam Baiquni berkata, "Wa ma bi'illatin ghamudin aw khafa mu'allalun indahum qad 'urifa." Wa ma taib macam-macam hadis bi'illatin yang memiliki illah, ya, memiliki cacat, illah cacat, sakit, ya, gomudin yang samar, au khofa, ya, tersembunyi, samar tersembunyi, jadi nggak kelihatan sebetulnya, nggak kelihatan, maka cacat yang nggak kelihatan tersebut maka dinamakan mu'allalun. Hadisnya mu'allal. Indahumu. Menurut ulama-ulama hadis, qad urifa, telah diketahui. Jadi hadis tersebut yang memiliki cacat, cacatnya tersembunyi, tidak terlihat. Maka hadis tersebut dinamakan mu'allal. Nah, ta'rifuhu, definisinya, huwal hadis alladzi utuli'a fihi ala illatin taqadahu fi sihatihi ma'anna zahira as-salamatu minha. Hadis yang ketika diteliti ternyata ada cacat yang bisa merusak kesahihan hadis. Gimana? Bisa merusak kesahihan hadis. Berarti awalnya hadisnya sahih. Ya, betul. Ma'anna zahir as-salamah minha. Karena zahirnya hadisnya tersebut adalah selamat dari berbagai macam cacat. Zahirnya hadis ini tersambung atau tidak? Oh, tersambung. Zahirnya hadis ini rawinya dobit dengan adil, radit dengan adil. Taib. Zahirnya seperti demikian. Zahirnya dia sahih. Ternyata ada cacat yang tersembunyi. Utuhnya setelah diperhatikan dan diteliti, ternyata cacat tersebut bisa merusak kesahihan hadis. Yang mana nggak kelihatan. Yang mana sangat kelihatan. Gini, Pak. Adil berkaitan dengan keadilan seorang rawi. Seorang rawi dikatakan adil di pertemuan yang dulu. Ketika seorang rawi tersebut dalam muslim, akil, balik, kemudian dia selamat dari sebab kefasikan dan selamat dari perkara-perkara yang bisa merusak moralitas dia. Tapi kita ambil kefasikan lah, kefasikan. Dia kelihatan minum khamr di jalan. Kelihatan minum khamr di jalan. Tapi bagaimana derajat hadisnya? Dhaif. Kenapa? Karena dia melakukan kefasikan. Faham? Kelihatan. Dhaif. Kemudian, misal, selanjutnya, dia berbohong. Bagaimana Anda tahu dia berbohong? Jelas dia berbohong. Oh, dia ngobrol dengan kawan-kawan dia aja dia berbohong. Oh, muttahamun bil kadzib. Terpapar dia. Ya, tertuduh dia memalsukan hadis. Kenapa? Karena dalam pembicaraan sehari-hari dia sering berbohong. Ya, kemungkinan dia atas hadis Nabi juga berbohong. Tertuduh berbohong. Nah, kalau gitu kan kelihatan. Bohongnya kelihatan, maksiatnya kelihatan. Taib. Masalah kedobitan sekarang. Kekuatan hafalan seorang rawi. Taib. Ketika dia punya hadis, kita cek. Kita bolak-balikan. Seperti hadis maklub kemarin. Kita bolak-balikan di sanad dengan matanya. Ketika dibalikan, ternyata guru tersebut bisa membalikan kembali hadis yang terbulak-balik sanad dengan matanya kepada posisi yang benar.
Oh berarti dia dobit. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa, ketika dibacakan kepadanya hadis, ini hadis antum Ustadz, ya dibalikan sanad A dengan matan B, sanad B dengan matan A, gitu kan? Dan dia nggak bisa mengetahui mana yang benar, ya berarti kan hafalannya jelek. Terlihat kan? Terlihat. Nah itu ilahnya zahirah. Ilahnya kelihatan, cacatnya kelihatan. Tapi kalau hadis mu'allal, cacatnya nggak kelihatan. Cacatnya nggak kelihatan. Jadi orang yang pakar ilal ini memang orang-orang yang benar-benar bukan hanya berenang di lautan hadis dan riwayat, tapi benar-benar dia nyelam di lautan riwayat sampai ke yang paling dalam. Sehingga dia tahu, oh ini nih ada cacatnya. Kenapa? Karena dia menyelam di lautan hadis paling dalam. Wal illatu hiya ibaratun an sababin ghamidin khafiyyin qadihin fil hadis. Jadi ilat yang dimaksud dalam hadis mu'allal, dalam ilmu hadis, adalah satu ungkapan untuk sebab kecacatan ya yang tersembunyi yang bisa merusak satu hadis. Jadi cacatnya tersembunyi yang bisa merusak satu hadis. Jadi kalau orang biasa lihat hadisnya itu sahih. Orang yang baru belajar hadis atau pertengahan dia belajar hadis, dia melihat hadis ini dia sahih. Kecuali orang yang memang tenggelam dalam hadis, dia akan bisa melihat enggak, hadis ini enggak sahih. Taib. Wa hadza ta'rifun aglabiyyun lil illati. Ini definisi yang dominan bagi ilal, ya, bagi ilah. Lanal ulama qad yu'ilun bi asya' dhahiratin ghairi khafiyatin wala ghamiratin. Kenapa dikatakan dominan mayoritas? Karena ada minoritas ulama yang mereka memutlakkan ilah itu bagi sebab yang zahir. Dia minum khamar, wah ilat zahir. Dia ilat juga walaupun nampak. Ya kalau hadis mu'allal semua orang kan bisa lihat. Rawinya dia minum khamar, kan semua orang bisa lihat. Bahkan bukan ahli hadis pun dia bisa tahu, wah si fulan mah udah nggak amanah lagi dalam menyampaikan agama. Kenapa? Karena dia maksiat. Orang awam yang nggak belajar hadis pun dia akan tahu. Taib. Wa tudrakul illatu, kita bisa mengetahui ilat ini bagaimana bitafarrudir rawi atau bimukhalafati ghairihi. Seorang rawi dia tafarrud dalam periwayatannya, menyendiri dalam periwayatan satu hadis. Atau bimukhalafati ghairihi, atau seorang rawi bertentangan dengan rawi hadis yang lain. Ma'aqara'ina sa'usyiru ilaiha min ajnasil ilali insyaallah ta'ala. Nah, terus bagaimana Ustaz mengetahui ilal itu ada atau tidak? Bagaimana kita mengetahui satu hadis tafarrud atau tidak? Bagaimana kita mengetahui satu hadis ada mukhalafah, pertentangan atau tidak? Bagaimana caranya? Ya bisa diketahui. Bagaimana caranya? Jam'u turukil hadis. Mengumpulkan hadis-hadis yang ada. Jalan-jalan yang ada. Jadi nggak cukup. Kita belajar satu hadis, satu jalan, kemudian mau memberikan hukum hadis tersebut sahih. Nggak bisa. Nggak bisa. Antum bisa memberikan hukum hadis ini sahih kalau antum mengumpulkan banyak riwayat. Kan syarat hadis sahih dia harus tersambung sanad. Dia harus adil rawinya, dia harus dobit rawinya. Kemudian dia tidak syadz, tidak menyelisih rawi yang lain. Bagaimana Anda tahu dia tidak menyelisih rawi yang lain sementara Anda tidak meneliti jalan yang ada mengenai hadis tersebut? Dan selamat daripada illah. Bagaimana Anda tahu hadis ini selamat daripada illah kalau Anda tidak kumpulkan jalan yang ada? Jadi nggak mudah, Pak. Nggak mudah untuk memberikan hukum sahih, hasan, dan dhaif. Taib. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui ilal tadi dengan jam'u turuk. Nah, di mana terjadinya ilal? Bisa terjadi di sanad dan itu mayoritas. Ilal itu dalam sanad dan bisa terjadi dalam matan. Misal, an yakuna sanadu dhahiruhu sihhata wa fihi man la yu'rafu baina alil hadis bisama'i amman rawa anhu. Taib. Bisa jadi begini. Ada satu sanad zahirnya itu sahih. Wa fihi, dan dalam sanad tersebut ada seseorang yang tidak diketahui apakah ia mendengar hadis ini dari gurunya atau tidak. Mendengar hadis dari gurunya atau tidak. Masalahnya delik sekali nih. Jadi kalau kita lihat sejarah dan tarikh, setiap rawi itu semasa dengan gurunya. Setiap rawi semasa dengan gurunya. Tapi delik lagi nih. Apakah setiap rawi mendengar hadis ini dari gurunya atau tidak? Bukan hanya semasa.
tapi mendengar dari gurunya atau tidak. Gitu. Contoh, Mathalul Hakim faqala hadatsana Abul Abbas Muhammad bin Ya'qub. Qala hadatsana Muhammad bin Ishaq As-San'ani. Qala hadatsana Hajjaj bin Muhammad. Qala hadatsana Ibnu Jurayj an Musa ibni Uqbah an Suhail bin Abi Shalih an Abihi an Abi Hurairah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man jalasa majlisan," sampai selesai ya hadisnya. Wa dzakara hadis. Tsumma saqa qissatan anil Imam Al-Bukhari mal Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Wa fiha qala Imam Bukhari hadza haditsun malihun wa la a'lamu fid dunya fi hadzal babi ghair hadza hadits illa annahu ma'lul. Haddatsana bihi Musa bin Ismail qala haddatsana Wuhaibun qala haddatsana Suhail an Aun ibni Abdillah. Coba lihat nih. Sanad yang pertama. Riwayatnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah punya murid namanya Abu Saleh. Abu Saleh punya murid namanya Suhail bin Abi Saleh. Sampai akhir sanadnya. Selesai. Imam Bukhari berjumpa dengan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari berjumpa dengan Imam Muslim. Imam Bukhari berkata, "Wala a'lamu fid dunya fi hadzal babi ghairu hadzal hadis." Saya tidak menemukan di dunia, maksudnya dalam hadis yang ada, yang berkaitan dengan bab ini kecuali hadis ini. Jadi hadis yang ada cuma ini nih, hadis yang ada. Kalau seandainya sahih, Masya Allah dahsyat, gitu kan. Ila anahu ma'lul. Kecuali hadis ini ternyata ma'lul, ada cacatnya. Lah bagaimana cacatnya? Bukankah Suhail bin Abi Shalih itu murid daripada ayahnya Abu Shalih? Dan Abu Shalih bukankah murid daripada Abu Hurairah? Itu sudah jelas di berbagai macam riwayat hadis. Betul. Tapi Musa bin Ismail meriwayatkan hadis ini kepada saya, kata Imam Bukhari. Wuhaib meriwayatkan kepada saya, beliau berkata Suhail meriwayatkan dari Aun bin Abdillah. Jadi riwayatnya bukan dari ayahnya yaitu Abu Shalih, tapi dari Aun bin Abdillah. Hada aula. Dan ini yang lebih utama. Taib. Fa innahu la yudhkaru li Musa bin Uqbah samaan min Suhail. Kemudian Musa bin Uqbah juga tidak menjelaskan mendengar langsung dari Suhail. Kenapa? Karena lafaznya menggunakan an. Haddatsana, akhbarana, udah jelas. Dia berjumpa dengan, tapi kalau an, tapi nggak ada kejelasan perjumpaan antara Musa bin Uqbah dengan Suhail bin Abi Shalih. Kemudian riwayatnya juga Suhail bin Abi Shalih meriwayatkan dari Aun bin Abdillah, bukan dari Abu Shalih. Ini salah satu contoh saja. Baik, kemudian bagian yang kedua bisa jadi an yakunal hadits mursalan min wajhin rawahu thiqatul hufadz wa bisanad wa yusnidu fi wajhin dhahiruhu as-sihah. Bisa jadi satu hadis diriwayatkan banyak rawi thiqat meriwayatkannya secara mursal. Kemudian ada satu jalan diriwayatkan seolah-olah itu sahih, zahirnya itu sahih, tapi musnad. Nah, kalau kita dibandingkan kan jalan yang lebih banyak dengan jalan yang sedikit. Mana yang dimenangkan? Jalan yang lebih banyak. Karena dia rawinya thiqat. Maka di sini karena dia thiqah maka mu'allal. Taib. Kemudian bisa jadi an yakunal hadits mahfuzan an sahabiyyin, bisa jadi satu hadis dia masyhur, ya, mahfuz diriwayatkan dari satu orang sahabat tertentu. Misal satu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Taib. Hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah. Semua rawi thiqat meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ternyata ada satu rawi yang mana meriwayatkan dari sahabat yang lain, matanya sama, tapi meriwayatkan dari sahabat yang lain. Taib. Kemudian bisa jadi tadi sahabat, bisa jadi an yakunal hadits mahfuzan, taib wa yurwa an tabi'in yaqa'ul wahmu bitasrihi bima yaqtadi suhabatahu. Bisa jadi satu hadis seorang tabi'in diriwayatkan dari seorang tabi'in yang mana ada salah sangka. Tabi'in tersebut disangka oleh rawi itu termasuk dari sahabat. Disangka termasuk daripada sahabat. Atau bisa jadi an yakun al-hadits marwiyan bil an'anati wa saqata minha rajulun taib dalla alaihi tariqan akhar mahfuz. Bisa jadi begini. Satu hadis diriwayatkan dengan an-anah. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, ya. Diriwayatkan secara an-anah. Ternyata karena diriwayatkan secara an-anah ada satu rawi yang gugur di sini. Bagaimana Anda tahu ada satu rawi yang gugur di sini? Ya tadi jam'u turuq, mengumpulkan jalan-jalan riwayat yang lain. Ternyata di jalan yang lain dijelaskan rawi yang gugurnya itu siapa? Fulan bin fulan.
Nah, di sini dia gugurkan dengan menggunakan sigot an-ana. Nah, zahirnya itu sahih. Zahirnya sahih. Kenapa? Karena rawi yang digugurkan itu tidak berpengaruh kepada ittisal sanadnya, mu'asarahnya. Ya, jadi rawi yang digugurkan dia punya murid, dia punya guru. Ternyata murid dan gurunya itu muasir. Satu masa. Jadi memang ilal ini sangat delik sekali. Bahkan tidak semua ahli hadis itu pakar dalam ilal. Ya, tidak semua ahli hadis itu pakar dalam ilal. Kenapa? Karena riwayatnya dan ma'rifatnya harus luas sekali. Harus luas sekali. Taib. Dan banyak macam daripada macam-macam ilal. Taib. Taib. Bagaimana hadis ilal atau mu'allal tersebut? Maka hadis mu'allal tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, bahkan mardud. Hadis mu'allal dia tertolak, ya. Kenapa? Karena sebab ilah tadi ada satu cacat yang tidak terlihat yang bisa merusak kesohihan hadis. Alhamdulillah kajian kita hari ini sampai ke macam hadis yang ke-24. Ya, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, saya ulangi kembali bahwasanya pentingnya bagi kita untuk mengulang-ulang kembali pelajaran. Ya, seorang pelajar dia akan sukses kalau seandainya guru kami berkata dia buat 3 jaulah. 3 jaulah. Jaulah itu berkeliling ya. Jaulah yang pertama, sebelum dia belajar, dia membaca dulu apa yang akan dikaji oleh dia. Jaulah yang kedua, setelah dia belajar langsung dia ulangi. Dia jaulah lagi. Setelah belajar langsung dia ulangi. Kemudian jaulah yang ketiga, setelah masanya jauh daripada belajar. Misal, belajar kita selesai pukul 1. Kita ulang lagi pukul 1:30. Nanti malam kita ulang lagi. Nanti malam kita ulang kembali. Atau misalkan kita atur waktu dalam 1 bulan, 1 hari untuk mengulang semua pelajaran selama sebulan. Semua pelajaran selama sebulan kita ulang. Nah, maka kalau 3 pengulangan ini kita buat, atau dibuat seorang pelajar, maka dia akan sukses dalam belajarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadza akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.